Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, selamat berjumpa malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita masih berbicara tentang pembinasa yang keji. Nah, Bapak Saudara, tadi malam sudah kita belajar, ya, bagaimana awal sampai akhirnya munculnya pembinasa keji itu. Nah, siapakah pembinasa keji itu? Nah, Saudara, ternyata pembinasa keji itu punya nama lain ya. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon ya. Nah, dalam bahasa Yunani namanya adalah Apollyon. Nah, dikenal secara umum ada yang menyebutnya Dajjal atau Kyang Bloong ya. Nah, Saudara, itu istilah-istilah yang dipakai. Nah, Saudara, itu adalah roh maut. Nah, nanti akan muncul dalam 3,5 tahun kedua. Nah, mereka akan menyiksa manusia selama 5 bulan. Nah, penyiksaannya adalah siksaan yang belum pernah dialami dan belum pernah terjadi dan tak akan terjadi seperti itu lagi. Dan itu merupakan hal yang sangat dahsyat sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan ketemu dengan pembinasa keji ini, mungkin kalau disiksa ada yang nggak tahan, saudara ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan mengenal ya pribadi si pembinasa keji ini alias Abaddon tersebut ya. Nah, siapakah sebenarnya Abaddon ini? Ya, asal muasalnya bagaimana kok sampai ada makhluk yang namanya Abaddon tersebut ya. Di sini ya, penulis bertanya kepada Allah Bapa ya. Ya, engkau bertanya-tanya bagaimana kejadian Abaddon sebelum kejatuhannya di bumi itu ya. Lalu Bapak menjawab begini saudara, ya, ia atau Abaddon itu sebelumnya telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengatur surga, adalah yang ditugaskan untuk membangun di surga. Setelah surga dibuat begitu indah, ialah yang diberi tugas memeliharanya. Sedang Lucifer partnernya ya, jadi Abaddon itu beda dengan Lucifer ya. Lucifer sebenarnya adalah malaikat yang menjadi arsitek di surga. Ia juga memperoleh kuasa yang besar untuk melakukan ini dan itu di surga di bawah perintahku. Bapak Ibu Saudara, jadi kita sekarang mengerti ya apa yang dikatakan oleh Bapak ini, bahwa Abaddon itu sebenarnya dulu awalnya adalah teamwork-nya Allah sendiri. Ketika di surga, dia diberi tugas ya oleh Bapak untuk mengatur pembangunan gedung-gedung yang ada di alam roh ya. Nah, itu yang membangun dulu adalah Abaddon ya. Nah, Saudara, Lucifer itu partnernya ya. Lucifer itu arsiteknya, Abaddon itu kayak apa ya? Bagian sipilnya gitu ya. Nah, dia yang membangun semua gedung-gedung di sana. Apa yang dipikirkan oleh Allah pada waktu itu ketika Tuhan Allah berfirman, jadilah langit dengan segala isinya. Ya, nah ketika firmannya diucapkan itu, Lucifer nangkep gitu, apa saja yang diinginkan oleh Allah, lalu digambar dalam blueprintnya itu ya. Nah, saudara, kalau ada arsitek-arsitek ya, mereka membantu untuk merealisasikan sebuah bangunan. Biasanya arsitek itu menggambar ya pola seperti itu, bangunannya tanahnya berapa, mau berapa tingkat itu ya. Nah, itu digambar dalam bentuk blueprint seperti itu. Nah, nanti diserahkan kepada kepala proyek misalnya ya. Nih, gitu ya, bangun, jadikan bangunan seperti gambarnya ini. Nah, ini gambarnya seperti itu ya. Jadi Lucifernya itu arsitek, Abaddon itu sipilnya yang membangun semua gedung-gedung yang ada di surga kala itu ya. Jadi boleh kita katakan di sini Abaddon adalah yang membangun dan menghancurkan bangunan yang telah terguna di surga. Benar, di surga itu seperti di bumi. Selalu ada kemajuan dan tiap kali ada gagasan baru, ada bangunan baru yang didirikan setelah yang lama dan tak terpakai dirobohkan. Saudara, kalau Allah Bapak memberitahu tentang hal seperti ini, Anda jangan terus berpikir, masa sih
Masa sih? Nah saudara, apa yang Anda lihat di muka bumi itu sebenarnya adalah gambar daripada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di alam roh. Ya, jadi semua yang ada di bumi itu gambarannya. Jadi kalau Anda ingin mengerti tentang mekanisme apa saja yang terjadi di alam roh, Anda boleh melihat apa yang bisa terjadi di muka bumi ini. Ya, kalau di muka bumi itu ada orang yang membangun ya sebuah bangunan, tapi sebelumnya dirobohkan bangunan lama yang sudah tua itu. Nah, di surga, di alam roh, ternyata hal yang sama itu terjadi hal seperti itu juga. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah si Abaddon itu, ya. Nah, Allah Bapa berkata lagi, saudara, ya, tak seperti yang sering orang bayangkan bahwa surga itu terjadi begitu saja setelah anakku mengucapkan, jadilah surga dengan segala isinya. Lalu orang berpikir ya, kun fayakun. Lalu semuanya terjadi, ya. Enggak seperti itu, saudara, ya. Sekarang kita tahu ya, kalau kita diberi kuasa oleh Allah untuk berfirman, untuk berkata-kata, kalau orang powerful, omongannya itu bisa mencipta segala sesuatu. Ya, umpama saudara ya, satu kali aku akan punya rumah, ya, aku punya rumah, ya. Lah, ketika Anda ngomong seperti itu, apakah omonganmu itu lalu mewujudkan rumah dengan sendirinya? Tidak ya. Pasti nanti akan ada orang yang membangun, bukan? Nah, ada yang merealisasikan. Nah, orang-orang itulah yang ditunjuk, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk merealisasikan, membuat bukti daripada apa yang Anda katakan itu. Begitu juga di alam roh. Ketika Allah itu berfirman, jadilah surga dengan segala isinya. Lalu ada pasukan atau teamwork-nya Allah yang akan merealisasikan apa yang difirmankan oleh Allah tersebut. Siapa itu? Ya Lucifer dan Abaddon pada waktu itu ya. Nah, saudara, jadi pengertian ini harus kita tangkap lebih dahulu ya. Kita mau tahu tentang si Abaddonnya ya. Tapi surga itu dibangun, bukan diciptakan dengan perkataan saja, itu kata Allah Bapa. Anakku menciptakan makhluk-makhluk itu dan mereka yang membangun selanjutnya. Lucifer sekarang sebenarnya seorang arsitek dan bagian teknik di surga. Abaddon adalah tukang bangunannya. Ketika ia dilempar keluar dari surga, maka tukang bangunannya berubah menjadi tukang merusak segala sesuatu. Anakku telah mencipta makhluk ini sebagai pembantunya untuk membangun seluruh surga dan alam semesta. Ia adalah asisten terdekatnya. Namun setelah ia dibujuk oleh Abaddon untuk menaikkan tahtanya, ia dilemparkan ke bawah, jatuh ke atas bumi dengan seluruh stafnya. Ya, perhatikan saudara, bahwa setelah sangkakala kelima berbunyi, ya kemarin sudah kita lihat ayatnya ya, seorang malaikat jatuh dari langit ke bumi, membawa kunci lubang jurang maut. Ia membuka lubang jurang maut itu dan mengeluarkan makhluk-makhluk jurang maut itu. Nah, saudara, jadi sekarang Abaddon itu ada di bumi. Ya, kenapa dia ada di bumi? Karena dia ikut dilempar ketika Lucifer diusir dari surga atau ditolak oleh surga, oleh Allah. Lalu dilempar ke dunia orang mati itu, nah ke bumi ini, Abaddonnya juga dilempar di situ. Ketika Abaddon itu dilempar, itu kelakuannya berubah, sifatnya berubah. Ketika dia dulu di surga menjadi teamwork-nya Allah, dia itu orang baik, ya, atau makhluk yang baik, yang membangun, ya, merealisasikan apa yang difirmankan oleh Allah yang digambar dalam blueprint oleh arsitek yaitu Lucifer itu. Tapi ketika dia dilempar ke bumi, dia marah, ya, dia kecewa, ya, karena dia dilempar ke bumi ini, maka sifatnya jadi berubah. Dari seorang yang tadinya adalah seorang pembangun, sekarang menjadi perusak. Ya, Abaddon itu juga disebut sebagai si perusak atau destroyer.
ya, perusak, penghancur, ya, menghancurkan. Jadi merusak segalanya. Itu terjadi, ya, ketika Lucifer dan Abaddon dengan sepertiga malaikat itu dilempar ke bumi, ya. Nah, apa yang terjadi? Tadi bumi yang sudah diciptakan oleh Allah itu, padahal yang membangun juga Abaddon juga, bumi itu. Dengan segala isinya, ketika Lucifer dan Abaddon ada di bumi itu, apa yang terjadi? Kalau Anda melihat di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1, ya, di situ kan dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Bumi itu sudah ada bentuknya, ada isinya, dan ada aneka ragam yang ada di bumi itu. Bumi itu sudah jadi, ya, sudah indah, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan sebagainya. Tertata dengan rapi, tertata dengan teratur semuanya. Tapi ketika Abaddon itu dilempar ke bumi bersama dengan Lucifer, Abaddon itu marah, maka bumi itu dirusak, ya, oleh Abaddon. Sehingga kalau Anda membaca dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, di situ Alkitab mengatakan bumi belum berbentuk, ya. Sebenarnya, ya, kalimat yang lebih tepat adalah bumi tidak berbentuk atau bukan belum berbentuk, tapi tidak berbentuk. Awalnya sudah berbentuk. Kenapa jadi tidak punya bentuk? Ya, yang kelihatan hanya air saja. Dan roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air itu. Jadi bumi kala itu sebelum ditata ulang oleh Allah sendiri, ya, dulu bumi itu hanya kelihatan air saja, ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air tersebut. Nggak ada bentuknya, ya. Kenapa seperti itu? Semua sama Abaddon itu dirusak, ya, dihancurkan, lalu direndam di dalam air itu. Ya, direndam di dalam air itu sehingga nggak kelihatan. Nah, saudara, kalau nggak percaya, ketika Allah menata ulang bumi itu, dia nggak menciptakan tanah, betul? Dia hanya memisahkan air, ya, dan darat. Artinya daratannya sudah ada di dalam air itu. Ketika Allah itu menumbuhkan pohon-pohon itu, Allah tidak menanam, ya. Akar-akar pohon itu sudah ada di dalam tanah yang terendam di dalam air itu, sehingga Allah hanya menumbuhkan saja. Nah, untuk binatang, Allah harus mencipta ulang. Kenapa? Karena binatang itu semuanya dibunuh oleh Abaddon juga. Pokoknya semua jenis ciptaan yang ada di bumi itu dihancurkan oleh Abaddon tanpa bekas semuanya. Ya, Abaddon menjadi begitu brutal, menjadi makhluk si perusak kala itu. Kenapa? Karena dia marah, ya. Karena dia marah, dia dendam kepada Allah. Semua ciptaan Allah yang bisa dia jangkau semuanya dirusak. Nah, akhirnya Allah mau menata ulang bumi itu. Ketika Allah mau menata ulang bumi itu, Allah memenjarakan Abaddon di jurang maut. Kenapa harus dipenjarakan si perusak ini? Kalau enggak, saudara, umpama ya, ada orang yang suka merusak, ya, pokoknya semua apa yang Anda perbuat, Anda bikin selalu dirusak, ya. Nah, ketika Anda buat sesuatu, Anda taruh, Anda meleng sedikit gitu ya, dirusak lagi, betul nggak ya? Ya, bikin lagi, dirusak lagi, nggak jadi-jadi, betul? Nah, makanya Allah dengan kebijaksanaannya, dia akhirnya Allah memenjarakan Abaddon itu di jurang maut sana. Ya, nah, setelah Abaddonnya dipenjarakan di jurang maut, itulah Abaddon, ya, setelah Allah mulai menata ulang bumi itu, dan bumi mulai ada bentuknya seperti apa yang bisa kita lihat saat ini, ya. Nah, saudara, nah bumi nggak dihancurkan lagi oleh Abaddon. Kenapa? Karena si perusaknya sudah diikat, dibuang ke jurang maut. Nah, sampai kapan Abaddon itu harus tinggal di jurang maut?
Nah, di sini kita perhatikan dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yuk kita baca ya di sini. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ia membuka pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap perapian besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Coba kita baca lagi ya. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan mati, tetapi maut lari dari mereka. Lanjut ayat 7 sampai 10. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. 10, ekor mereka ya sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Coba perhatikan ayat yang 11-nya sekarang ya. Wahyu 9 ayat 11. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apoleon. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Jadi ketika malaikat ya pada sangkakala kelima itu dibunyikan oleh malaikat itu, nah ada bintang yang jatuh ya, ke bumi, lalu membuka pintu lubang jurang maut itu, lalu melepaskan makhluk yang terkunci ya, yang terpenjara, yang ada di jurang maut itu. Siapa itu? Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-11, raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apoleon. Nah, mereka ya, diberi kuasa ya, untuk menyiksa manusia, tapi nggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang ada di bumi itu. Ya, jadi mereka hanya diberi kuasa untuk menyiksa manusia selama 5 bulan, ya, selama 5 bulan. Dan siksaannya itu seperti orang disengat kalajengking itu katanya, ya. Dan orang-orang itu yang mengalami siksaan ini, mereka ketakutannya luar biasa. Sampai tadi dikatakan mereka berteriak, gitu, mencari maut, gitu, supaya mati, tapi mautnya lari, saudara. Gitu, saudara, orang pengen mati, gitu, tapi yang membunuh nggak ada, saudara. Ya, mautnya lari. Jadi Anda perhatikan ya, siksaan ini ya, nggak membuat orang hari itu langsung mati. Dalam kurun waktu 5 bulan itu, saya boleh bayangkan saudara, karena dikatakan ketika disiksa oleh Abaddon itu, ya, orang-orang itu nggak tahan, ya, seperti Elia gambarannya, ketika mendapat surat dari Isabel itu ya, Elia itu kan mulai bilang, Tuhan, gitu ya, mati aja aku, gitu ya. Lah, saudara, jadi apa? Mereka tuh pengen mati, gitu. Lah, siapa yang membuat orang mati? Ya maut.
Nah, pada waktu penyiksaan Abaddon itu, banyak orang yang mencari maut, bunuh aku, matiin aku. Tapi Abaddonnya, mautnya itu lari, saudara. Nggak mau membunuh orang itu. Nah, kenapa? Supaya orang-orang disiksa itu merasakan siksaannya selama 5 bulan itu. Ya, ada orang ya, karena sudah nggak tahan sakitnya, kadang-kadang minta, ya, kadang-kadang keluarganya bilang, melihat keluarganya, anggota keluarganya sakit yang sudah nggak tahan seperti itu, minta supaya udahlah Pak dokter, ya, di apa namanya, disudahin sajalah, kan ya. Nah, kalau dibilang dibunuh kan kasar gitu ya. Pokoknya disuntik ya supaya apa? Kasih supaya mati saja gitu. Kasihan gitu ya. Nah, saudara, ini gambarnya seperti itu ya. Kalau Anda melihat orang pengen mati saja karena nggak tahan dengan penderitaan. Dan itu berlangsung selama 5 bulan. Ya, 5 bulan. Jadi ini siksaan yang luar biasa. Saudara, memang ini nanti tidak akan menimpa kita yang akan terangkat ya. Tapi ini akan benar-benar terjadi bagi mereka yang nantinya akan ketinggalan itu. Ya, nah saudara, orang-orang yang tidak ada meterai di dahinya itu menjadi sasaran empuk bagi Abaddon itu ya, bagi Abaddon itu. Nah saudara, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi tidak bisa mati gitu, selama 5 bulan. Ini apa ya, satu penyiksaan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kita lihat ya di sini saatnya ya Bapak berkata, saatnya diberikan kepada mereka untuk memperagakan semua tipu muslihatnya sepenuhnya di atas bumi dalam waktu yang singkat itu ya. Nah, itu untuk memperlihatkan kepada seluruh bangsa di bumi sifat alami mereka. Masa itu adalah masa yang amat mengerikan yang pernah terjadi di bumi. Begitu lama aku telah mengikat mereka di dasar bumi, tapi saat itu aku lepaskan dia, ia akan mendemonstrasikan sifat alaminya dengan sepenuhnya. Ya, nah saudara, saya coba berpikir begini. Kan Abaddon itu punya jatah 3,5 tahun. Loh? Tuhan Yesus berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, nggak akan ada yang bisa selamat. Makanya ya Abaddon itu boleh memperagakan, mendemonstrasikan, ya, menunjukkan karakter aslinya menyiksa manusia itu dalam kurun waktu hanya 5 bulan. Ya, didiskon dari 3,5 tahun itu hanya melakukan 5 bulan. Lah ketika waktunya didiskon, ya, si Abaddon itu akan melakukan penyiksaan semaksimal mungkin, ya, sekasar-kasar mungkin, sejahat-jahat mungkin, ya. Dia menunjukkan ya sifat aslinya sepenuhnya, ya, bahwa dia adalah makhluk yang bengis, makhluk yang sangat-sangat jahat itu, ya. Sehingga tema kita tadi ya adalah pembinasa keji, ya. Jadi membinasakan dengan kekejian, ya, dengan kekejian, ya. Tapi orang-orang disiksa itu tidak mati, ya, tidak bisa mati, ya. Tidak diperkenankan untuk dibunuh, hanya diberi otoritas untuk menyiksa. Ya, perhatikan di sini. Jadi 5 bulan itu masa orang itu disiksa, tapi nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Nah, itu menahan sakit, rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan hal yang dilakukan oleh Abaddon itu adalah hal yang langka ya. Belum pernah ada yang seperti itu. Bapak berkata, aku harus memberi kesempatan untuk setiap makhluk di atas panggung untuk disaksikan oleh semua makhluk lain. Tapi waktunya harus kubatasi agar bumi tak seluruhnya dihancurkannya. Manusia akan melihat bagaimana dahulu dia pernah menghancurkan bumi sekali ketika mereka dibuang ke bumi di masa silam. Itu sebabnya ia dipanggil dengan sebutan si pembinasa keji. Ia benar-benar menghancurkan seluruh bumi. Nah, saudara, sekarang kita tahu siapa sih sebenarnya Abaddon itu? Ya, dari makhluk yang begitu mulia, pernah berjasa,
membangun gedung-gedung ya yang ada di alam roh, lalu karena kecewa, karena marah, karena emosi, karena dendam dengan Allah, jadi makhluk yang jahat seperti itu. Ya, nah nanti itu akan dikeluarkan oleh Allah untuk memperagakan, mendemonstrasikan sifat-sifat aslinya dia. Ya, jadi Bapak tadi katakan semua makhluk harus diberi peran dalam panggung itu untuk mengekspresikan ya, apa peran mereka masing-masing itu. Ya, saudara. Jadi ya, itu tentang Abaddon, ya, tentang si pembinasa keji tersebut. Itu akan keluar, ya. Nanti dalam 3,5 tahun kedua, ketika malaikat yang kelima itu meniup sangkakalanya, maka pintu jurang maut terbuka, lalu dia terlepas, lalu melakukan aksinya dengan brutal saat itu. Ya, nah saudara, sekarang saudara ya kita akan belajar lain ya tentang 10 raja dan si pelacur ya tentang 10 raja dan si pelacur. Nah, Anda membacanya ya ada dalam masa-masa nanti ya akan muncul 10 raja dan si pelacur yang ditulis di dalam Alkitab. Bapak berkata begini, biarkan semua tim mengetahui rahasia si Abaddon, karena mereka akan berperang bersama dengan anakku yang kini telah menang terhadap maut dan rohku ada di dalamnya. Dan engkau semua akan bergabung dengan pasukannya pada akhir zaman ini untuk menghancurkan kerajaan Abaddon. Bila itu semua terjadi, kalian semua akan telah bertubuh kebangkitan. Betul? Nah, ini yang tidak rapture. Tapi mati, lalu dibangkitkan, ya lah dia pakai tubuh kebangkitan. Diselamatkan dari kematian di bumi, bersatu dengan pasukan anakku. Melemparkan maut dan tentaranya ke dalam jurang tak berdasar itu kembali. Selama 1000 tahun, kerajaan anakku mereka akan dipenjarakan di sana. Ya, jadi Allah sedang membentuk pasukan, yaitu orang-orang yang tidak takut akan maut, yang nantinya akan bergabung ya sebagai pasukan-pasukan akhir zaman untuk menghancurkan kekerajaan Abaddon tersebut ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya dalam Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 di sini ya Yohanes melihat dalam penglihatan itu dalam roh aku dibawanya kepada gurun, ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, nah saudara, ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Ya, dia melihat ada seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, penuh tertulis nama hujat itu ya. Nah, di situ binatang itu mempunyai 7 kepala dan ada 10 tanduk itu ya. Nah, saudara, kita lanjut dulu ayat 12 dan 13-nya. Tentang ke-10 tanduk. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata untuk memberikan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Gambaran apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tadi ya, ada binatang yang punya 10 tanduk,
itu ternyata ya tadi dijelaskan juga oleh Allah dalam penglihatan itu, ternyata ke-10 tanduk yang telah dilihat itu adalah 10 raja yang awalnya belum memerintah, tapi dalam 1 jam, dalam waktu singkat, ya, dalam nggak pakai lama, mereka menerima kuasa sebagai raja. Ada yang mendelegasikan, ada yang mengangkat, ya, sehingga dia bisa memerintah bersama dengan binatang itu, ya. Allah Bapa berkata begini ya tentang pelacur itu, ya. Anakku, pelacur itu tak lain adalah sistem agamawi dunia ini yang terdiri dari berbagai aliran agama yang semuanya berasal dari zaman Babel, yakni Dewi Semiramis yang dipuja di seluruh dunia dengan berbagai nama yang berbeda. Ia duduk di atas maut, dari situlah ia memperoleh kuasanya. Semua sistem agamawi ini pun akan dihancurkan oleh pengikut mereka sendiri, yakni ke-10 raja yang telah bertobat karena pekerjaan pasukan akhir zaman yang mengikut Yesus. Mereka akan berbalik dari sistem agamawi itu dan mengembalikan kekuasaan yang mereka baru terima dari si maut. Kemudian mereka akan menerima kuasa yang baru dengan bergabung dengan tim anakku. Sangat menarik, bukan? Ya. Jadi Allah Bapa menjelaskan ya tentang siapa sebenarnya yang disebut pelacur itu, ya. Di sini dikatakan pelacur itu tak lain adalah sistem, ya. Sistem agamawi yang telah dibangun di dunia ini. Dan itulah ya yang berasal dari zaman Babel, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ya tadi Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi ini, ya. Nah, saudara, jadi ini ada kaitannya dengan Babel. Babel itu adalah melambangkan roh kesombongan, ya. Kenapa orang bisa sombong, ya? Nah, saudara, mereka membangun sebuah sistem, ya. Sistem yang dibangun itu ternyata di dalamnya ada unsur yaitu roh agamawi. Nah, kalau Allah Bapa menjelaskan tentang wanita pelacur itu adalah roh agamawi. Lalu saya mulai menangkapnya ketika Tuhan Yesus dulu di muka bumi, ya. Siapa sebenarnya, alasan apa orang-orang itu membunuh Tuhan Yesus, ya? Nah, mereka sebenarnya dibunuh oleh orang-orang yang agamawi, ya. Yang mereka itu berbajukan agama, ya, tugas dalam keagamaan, ya. Tapi mereka itu jugalah yang membunuh Yesus, ya, membunuh Yesus itu. Nah, Yesus itu dibunuh oleh roh agamawi itu, ya. Jadi kalau zaman dulu Yesus itu memusnahkan atau melenyapkan dengan kuasanya, ditengking dalam nama Yesus, di dalam nama dia sendiri, ya. Aku lenyapkan roh agamawi itu. Yesusnya nggak naik ke kayu salib, saudara. Nggak ada yang membunuh, ya. Jadi roh agamawi itulah yang menaikkan Yesus ke kayu salib itu, ya. Nah, saudara, dan itu terus berkembang, saudara. Dan itulah yang diagung-agungkan. Itulah yang dipuja-puja. Nah, roh agamawi itu sekarang merasuk di dalam diri orang-orang yang sekarang sangat populer, ya, sangat terkenal, menjadi tokoh idola biasanya gitu, ya. Nah, saudara, tadi dikatakan bahwa Abaddon itu kan identik dengan dewa-dewi, ya. Dewa-dewinya itu, dewi, ya. Kalau Lucifer itu dewanya, Abaddon itu dewinya, ya. Ingat ketika pelajaran Elia, ya, diancam oleh Isabel, ya, kenapa Isabel itu berani mengancam Elia? Padahal Elia kan sudah membunuh Baal, betul nggak ya? 450 Baal. Karena Isabel itu masih di backup oleh ya nabi-nabi Assyria, ya. Nah, itu masih di backup itu. Nah, saudara, nabi-nabi Assyria ini itulah, ya, itu roh mautnya. Sehingga ketika perkataan atau suratnya Isabel itu nyampe kepada Elia, Elia itu seperti terancam, ya, ketakutan luar biasa. Kenapa? Bukan takut kepada Isabelnya, tapi karena
ya toh, yang membackup daripada Isabel itu adalah si roh maut tersebut itu dalam bentuk Dewi Asirianya itu. Nah sekarang di dunia ini kan banyak ya dewa dewi ya. Nah dewi yang terkenal itu kan banyak ya. Namanya Dewi Semiramis tadi dikatakan ya. Nah Dewi Semiramis setiap daerah kadang-kadang itu kan punya idola atau suatu tokoh yang dibanggakan itu biasanya yang sudah mati ya. Dewi dewa dewi itu roh ya. Karena apa? Orangnya sudah mati ya, orang mati. Tapi pengaruhnya luar biasa di situ ya. Pengaruhnya luar biasa. Nah, Saudara, karena dia diangkat, diagungkan seperti itu, dia menjadi roh yang sangat sombong, roh sangat arogan dan di situ. Memang ya, setiap orang yang mengagungkan roh-roh kayak Semiramis ya, dewi-dewi apa yang lainnya dan sebagainya itu, mereka akan mendapatkan imbalannya ya. Biasanya ada kemakmuran, ada blessingnya dan sebagainya. Sehingga mereka dengan getol mau mengagungkan mereka semuanya itu. Nah, Saudara, di sini ya, perempuan ini dikatakan tadi dia duduk di atas air yang melimpah seperti itu ya. Ada kelimpahan, kesuburan. Nah, sudah dewi-dewi itu kadang-kadang kan disebut dewi kemakmuran atau dewi kesuburan dan sebagainya. Nah, karena mereka dianggap bisa menolong mereka, maka mereka mengagungkan, meninggikan itu. Karena ditinggikan, makanya dewi-dewi itu akan jadi sombong. Nah, di balik itu sebenarnya ada unsur, yaitu roh agamawi yang menyelip di dalam dewi-dewi itu. Ya, nah, Saudara, Bapak berkata lagi begini, ya. Perhatikan di sini. Satu bagian dari penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu adalah deskripsi tentang sosok yang dijuluki rahasia Babel atau pelacur Babel. Ya, itu ada di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua menjelaskan tentang penglihatan itu. Penglihatan rahasia Babel pelacur ini ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Coba kita baca ya. Dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, nah, air ini kan bicara kesuburan, kelimpahan dan sebagainya ya. Dia duduknya di atas itu. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Ya, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Cabul di sini bukan dia kawin dengan pelacur itu tidak ya, tapi kong kali kong ya. Nah, Saudara, bersekutu ya dengan pelacur besar itu, tunduk pada dia ya. Karena apa? Dia membutuhkan banyak pertolongan dan ada hal yang diberikan oleh si pelacur besar itu ya. Jadi pelacur besar ini ya, dia punya langganan, Saudara. kalau kita baca ya, langganannya siapa? 10 raja-raja. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini kan ada rumah bordir gitu ya. Lalu ada pelacurnya di situ, ada pelanggannya, Saudara. Ya. Pelanggannya bukan rakyat jelata, tapi pelanggannya adalah raja-raja. Ya. Pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa itu. Artinya, ya, di sini perempuan pelacur ini ya yang ditulis dalam kitab Wahyu ini punya pengaruh yang sangat besar, betul? Pengaruhnya bukan hanya buat satu kampung gitu, enggak. Tapi pengaruhnya mendunia. Karena langganannya adalah para pemimpin raja-raja itu. Tadi katakan ada 10 raja-raja itu. Nah, penampakan daripada Babel besar dari wanita pelacur itu, kalau Anda membaca di dalam ayat yang kelima, Wahyu pasal 17, di sini dikatakan, dan pada dahinya tertulis nama suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, nah, Saudara, tadi digambarkan ya, bajunya ungu,
duduk di atas binatang itu, di bawahnya ada air yang melimpah itu. Wow. Ya, pasti wanitanya cantik gitu ya di situ itu. Ya. Nah, saudara, lanjut ya. Pelacur di dalam penglihatan itu sedang duduk di atas binatang berwarna merah ungu dengan 7 kepala dan 10 tanduk dan yang penuh dengan nama-nama hujat. Jadi satu binatang itu, ini bukan 10 binatang ya. Jadi binatangnya satu, ya, kepalanya 10, kepalanya 7, ya, kepalanya 7, yaitu 2, 3, 4, 5, 7, ya. Nah, tanduknya 10, ya, tanduknya 10. Mungkin nih ya, yang 3 dari ini ada yang punya tanduk 2 kali ya. Jadi jumlah total semuanya tanduk pada binatang itu ada 10 ya. Nah, di situ ada tertulis nama-nama hujat. Kenapa saudara di dalam binatang ini tertulis nama-nama hujat? Nah, saudara kita tahu ya. Ketika binatang itu disebut Abaddon itu ya, beast itu. Nah, itu kan dia penuh dengan kebencian. Makhluk yang penuh dengan dendam. Makhluk yang sedang marah. Nah, kalau orang marah, orang dendam, orang benci, apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang ada dalam pikirannya? Ya, kalau ketemu dengan orang yang dibencinya, dia pengen maki orang itu ya. Dia pengen menghujat orang itu ya. Dia mau ngomong kotor tentang kepada orang itu, bukan? Nah, jadi kalau Anda lihatlah orang kampungan gitu, ya, atau preman gitu ya, nah dia lagi marah gitu, omongannya nggak bilang begini, cantik loh, gitu, enggak ya. Ganteng loh, gitu, enggak ya. Nah, yang mantan preman bisa ngerti itu. Lah dulu nih, gitu loh, kalau ketemu seperti itu pasti ngomongannya apa, loh, gitu. Kurang ajar loh, gitu loh, gitu. Apalagi, gitu, gitu. Dasar lo, gitu ya. Nah, pokoknya ngomongannya yang jahat-jahat gitu ya. Penuh dengan hujat. Nah, jadi omongan-omongan yang sifatnya mencelakakan atau mencela orang yang ditemui, yang dibencinya itu. Nah, makanya Alkitab menulis binatang yang diduduki oleh pelacur perempuan itu, ya, perempuan pelacur itu, ya. Di situ tertulis nama-nama hujat. Karena si binatang itu, ya, dia adalah makhluk yang kecewa, terluka, ya, terluka. Sehingga nama-nama hujat memang nggak dituliskan. Apa sih nama hujatnya itu? Bapak Ibu Saudara boleh simpulkan sendiri. Taulah, ya lah. Apa sih namanya kata-kata hujat itu tahu. Tapi jangan dibunyikan dan jangan dipraktekkan kepada orang lain. Kalau Anda praktekkan, Anda nggak beda dengan binatang itu. Amin. Ya. Nah, ya. Jadi siapa yang masih suka bilang pada orang yang dia benci, lalu dia menghujat mereka, sebenarnya itu label sama seperti yang ada di dalam binatang itu. Nah, Anda mencerminkan siapa bosmu, ya. Tuhan Yesus nggak pernah seperti itu. Ya, dia kasih, dia selalu memberikan pujian, penghormatan dan sebagainya, ya. Nah, Saudara, itulah yang terjadi ya. Kalau Anda lihat gambaran seperti ini, kita mulai mengerti ya. Nah, sekarang lihat ayat yang ketujuhnya. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes berikutnya? Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk itu. Ya, nah, saudara, perhatikan ya, memang di dalam kitab Wahyu itu muncul beberapa kali kata binatang. Ya, di sini ya dijelaskan binatang ini, maksudnya binatang yang punya 7 kepala 10 tanduk ini, ya, berbeda dengan binatang yang muncul dalam Wahyu 13 ayat 1. Jadi pelacur Babel, apa atau siapapun, dia dengan berhubungan dengan dia siapapun dia, itu berhubungan dengan antikris akhir zaman nanti, ya. Itu tertulis dalam Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar
dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, bertanduk 10 itu atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan tertulis kepada kepalanya tertulis nama-nama hujat itu. Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar itu. Jadi sebenarnya saudara, partner daripada Lucifer itu ada dua ya. Binatang yang menyerupai macan tutul ini dan binatang yang diduduki oleh perempuan pelacur tersebut itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Nah, ini coba saya gambarkan di sini ya. Kalau ini gambarannya si naga itu, Lucifer, ya, ada binatang. Nah, ini ada kayak 3 serangkai ya, iblis dan kedua sekutunya itu, ya, dengan kedua sekutunya itu. Nah, saudara, binatang ini tadi sudah ya ini dalam 2 Tesalonika, ya, dikatakan pasal 3 ayat yang keempat. Jangan biarkan seorang pun menyesatkanmu dengan cara apapun. Sebab hari itu tidak akan datang sebelum kemurtatan datang dan si manusia jahat dinyatakan, yaitu si anak kebinasaan yang melawan dan meninggikan dirinya terhadap semua yang disebut Allah atau yang disembah orang, dan ia akan mengambil tempat duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, nah saudara, raja-raja yang pernah tergabung itu ya dalam kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan tahun masa ia akan mengakhiri persembahan kurban dan persembahan sajian dan di atas sayap kekejian akan datang ya. Nah, fakta bahwa pelacur Babel disebut sebagai rahasia. Berarti di sini kita tidak mungkin memastikan identitasnya, bukan? Namun perikop ayat ini memberi kita beberapa petunjuk dalam Wahyu 17 ayat 9 menyatakan yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk ya. Jadi saya coba ya ambil daripada beberapa tafsiran dari beberapa orang yang coba menafsirkan tentang siapa sebenarnya pelacur itu ya. Nah, ini saya ambil dari tafsiran teman saya ya yang suka berbicara tentang akhir zaman di situ. Nah, mereka mencoba menggambarkan seperti itu. Ada yang berbicara ya, ada yang mengatakan ya bahwa pelacur besar itu nanti siapa ya. Mereka mencoba untuk menyelidiki karena itu kan sebuah rahasia dikatakan tadi ya. Nah, coba ya kita teruskan dulu di sini apa yang saya dapatkan ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang menghubungkan perikop ini dengan gereja Katolik Roma katanya. Nah, kenapa alasannya? Karena lalu kota Roma itu dikenal sebagai kota di atas 7 bukit. Namun ayat 10 itu menjelaskan bahwa ketujuh bukit itu melambangkan 7 raja atau kerajaan. 5 darinya telah jatuh, 1 yang masih ada, dan 1 lagi yang akan datang. Jadi, pelacur Babel ini tak dapat merujuk secara eksklusif pada Roma. Sebaliknya, ia terhubung dengan ketujuh kerajaan global, salah satunya yang akan datang di masa mendatang. Ya, tadi dikatakan Wahyu 17 dan 15 menghubungkan pelacur itu pada bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Pelacur Babel pengaruhnya mendunia ya. Ia akan menguasai dunia untuk suatu kurun waktu karena ialah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Itu korelasinya dalam Wahyu 17 ayat 18. Akan tetapi pada waktu tertentu raja-raja yang memerintah di bawah antikris akan berkhianat pada pelacur itu dan membinasakannya ya. Nah, apakah rahasia pelacur Babel dapat diungkapkan? Bisa sebenarnya secara parsial. Pelacur Babel adalah sistem pemerintahan global ya yang dikendalikan oleh sang antikristus pada masa kesengsaraan. Para raja dunia berbuat cabul dengannya
dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Seringkali di dalam Alkitab percabulan digunakan sebagai kiasan untuk berhala dan ketidaksetiaan rohani, ya. Nah, rupanya pelacur Babel adalah puncak dari persatuan semua sistem agama palsu dari sepanjang sejarah, ya. Fakta bahwa dimabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus seperti yang dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 6 tadi, mengungkapkan kebenciannya terhadap agama yang benar, dan kematiannya yang mengerikan mengungkapkan kebencian Allah terhadap agama yang palsu itu, ya. Nah, Saudara, Wahyu 17 ya, ayat 14 sampai 15. Nanti akhirnya mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang akan terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, ya, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan umat dan bahasa. 17. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu seluruh binatang itu membenci pelacur itu dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka makan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Nah, Saudara, pesannya begini, ya. Apa yang perlu kau beritakan kepada anggota timmu? Ya, ini saran daripada Allah Bapa. Adalah bahwa hanya sedikit yang akan bergabung dengan anakku. Hanya yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia, yang akan berperang menghadapi pasukan binatang itu. Walau jumlahnya tak banyak, tetapi oleh kehadiranku di dalam mereka, pasukan itu cukup besar dan cukup untuk membinasakan pasukan maut. Setelah berita ini kau sampaikan, bersiaplah, karena mereka satu persatu akan segera berhadapan dengan si maut lagi. Tapi kali ini mereka akan mengalahkan maut, tak seperti dahulu ketika maut selalu meninggalkan luka dalam karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Itu tak akan pernah terjadi lagi, anakku. Nah, Saudara, kita malam hari ini bicara tentang si Abaddon atau pekerjaan roh maut yang nanti akan berkolaborasi dengan perempuan, ya, pelacur itu, ya. Nah, akan kolaborasi dengan 10 raja-raja yang telah sepakat dengan mereka. Nah, Saudara, tapi ya, berbagai macam tafsiran ya, tentang siapa pelacur itu tadi ya. Nah, itu tidak perlu dibuat sebuah atau menjadi sebuah perdebatan ya. Kadang-kadang kalau berdebat hanya si pelacur ini itu dan lalu mengacu kepada satu tokoh ya. Tadi ada yang bilang, itu gereja Katolik Roma, itu gambarnya paus, itu ada ikannya, ada yang segala macam ya. Nah, itu sering, ya, kadang-kadang kami ketemu dengan beberapa orang, ya, mereka berdebat, menurut kami gitu. Lah, satu punya pandangan berbeda, satu dengan yang lainnya. Oke, ya, saya kadang-kadang saya bilang, oke, kalau Anda memandang seperti itu, ya silahkan seperti itu. Tapi Saudara, apa yang paling penting, yang perlu diperhatikan, pesan daripada Bapak yang terakhir itu, apa yang perlu kau beritahukan kepada anggota timmu adalah bahwa hanya sedikit akan bergabung dengan anakku. Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang telah setia, yang akan berperang melawan pasukan binatang itu. Saudara, kita bukan ditakdirkan, kita bukan ditentukan untuk tertinggal dan nantinya akan dikejar-kejar oleh binatang itu. Tapi kita punya pengharapan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, Tuhan Yesus turun di awan-awan. Kita yang telah mati di dalam Tuhan, kubur kita akan terbuka. Lalu kita akan dibangkitkan. Lalu kalau kita masih hidup kala itu, ya, ketika Tuhan Yesus ada di awan-awan, lalu kita diangkat hidup-hidup di sana.
ya, diangkat hidup-hidup di sana. Tapi saudara, jangan hanya Anda merasa Anda sudah menjadi orang percaya, nanti kalau mati Anda dibangkitkan. Atau Anda merasa ya sudah mempersiapkan diri, nanti kalau Tuhan Yesus datang saya akan rapture, ya. Jadi kita kan sedang mempersiapkan ya rapture generation dan orang-orang yang dikebangkitkan juga nantinya. Tapi ada satu hal, saudara, ya, orang-orang RTM khususnya ini, ya, kita dilatih ini, ya, dilatih apa? Untuk selalu hidup dalam kemenangan. Menghadapi segala situasi, pastikan Anda menang, ya. Apalagi ketika maut mencoba untuk menyerang Anda. Nah, memang ada pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kita alami di masa lampau, ya. Banyak dari anggota tim, ya, yang sudah kadang-kadang apa ya, ya kalah sedikit dalam perang lah, istilahnya begitu, ya. Sehingga ya harus meninggal lebih dahulu. Itu membuat luka, ya. Kala itu Pak Andes sempat pikir, orang yang dekat dengan aku kok cepat mati ya. Pak Andes sempat berpikir seperti itu, ya. Tapi Bapak berkata di sini, itu tidak akan terjadi lagi. Kalau pengajaran ini mulai disampaikan, orang-orang percaya ini mulai dilatih, betul nggak? Nah, latihan ini, ya, setiap perkara, setiap peristiwa jadikan sebagai ya sarana atau untuk kita membuktikan bahwa kita sanggup, kita mampu untuk tampil sebagai pemenang, ya. Karena di balik semua itu ada yang bekerja, yaitu roh maut itu. Dan kalau satu saat nanti Anda harus ketemu dengan roh maut itu, Anda tidak ditelan oleh maut, tapi Anda adalah orang-orang yang berani dan siap untuk mengalahkan maut. Nah, orang-orang semacam inilah nanti yang akan dipilih oleh Allah. Engkau yang dipanggil, engkau yang dipilih, engkau yang setia. Yuk, ikut perang bersama dengan aku untuk memerangi binatang itu. Amin. Paulus berkata, musuh terakhir adalah maut, betul? Dan Anda harus berani berkata seperti Paulus anjurkan. Kapan maut ditelan dalam kemenangan? Dan kita bisa berkata, hei maut, di mana sengatmu? Keren sedikit, ya. Nah, walaupun sengat maut seperti kalajengking, yang menyakitkan seperti itu, siksaan selama 5 bulan itu, tapi Anda tidak takut menghadapinya. Kenapa, saudara? Anda dilatih. Anda dilatih, ya. Dilatih, tiap kali dilatih oleh Tuhan. Latihan-latihan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita membuat Anda lebih matang tiap hari, ya, lebih matang tiap hari. Nah, saudara, semakin hari Tuhan akan memilih dalam kehidupan kita. Saya harap Bapak Saudara, malam hari ini kita menangkap, ya, memang Abaddon akan muncul. Dia akan melakukan eksekusi dengan menyiksa orang selama 5 bulan. Tapi nggak bisa mati orang itu, ya. Tapi itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Justru kita dipersiapkan untuk mengakhiri pekerjaan si maut itu sendiri. Amin. Oke, Ibu Saudara, untuk malam hari ini kita belajar tentang Abaddonnya, ya. Besok kita akan lanjutkan. Kita akan belajar satu tokoh lagi, yaitu tentang antikrisnya. Siapakah antikris itu? Ya. Nah, siapakah antikris itu? Nah, besok kita akan bahas tentang antikris. Jadi masih ada 2 bagian, ya, dalam tema kita tentang pembinasa keji ini, yaitu tentang antikris dan 2 saksi Allah. Jadi 2 hari, ya. Nanti hari Kamis dan hari Jumat. Hari Kamisnya saya akan bahas tentang antikrisnya, hari Jumatnya akan saya bahas tentang 2 saksi Allah. Pastikan Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan, tetap ikut belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita